Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo anak-anak semua, gimana nih kabarnya hari ini? Pada puasa semua kan? Insya Allah kita selalu diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa sampai di hari raya Idul Fitri nanti. Dan sebelumnya memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rahma hadir. Nisa hadir. Ya, hadir semua ya. Hari ini tidak ada yang tidak masuk. Oke. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Semoga dengan menyanyikan lagu nasional kita tetap menjaga sejarah yang sudah ditorehkan oleh para pahlawan Indonesia. Mari bersama-sama bernyanyi. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai cita-citaku, keragaman fisik, ras, dan budaya pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 4. Ibu ingin bertanya, apakah itu cita-cita? Ya, betul sekali. Cita-cita adalah sebuah keinginan yang sempurna untuk dicapai atau dilaksanakan. Memiliki cita-cita dalam hidup merupakan hal yang penting bagi kita karena dengan memiliki cita-cita, kita akan mengetahui gambaran hidup masa depan yang akan dijalankan. Lalu, ada yang tahu hubungan karakteristik cita-cita dengan karakter seseorang? Ya, setiap individu itu memiliki cita-cita yang berbeda. Hal itu disebabkan karena setiap individu memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik itu yang dimaksud ialah ras, suku, bahasa, adat, hobi, dan sifat yang berbeda pada setiap individu. Cita-cita dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Lalu, manfaat adanya keragaman karakteristik individu dalam suatu cita-cita itu apa? Jadi manfaatnya yang pertama yaitu saling melengkapi kekurangan masing-masing. Lalu yang kedua, untuk saling bertukar ide pendapat antar manusia. Yang ketiga, memberikan saran atau kekurangan dari masing-masing kita. Karena kita sebagai individu tentunya memiliki kekurangan yang jika disatukan maka akan saling melengkapi. Yang terakhir adalah belajar hal baru, terutama untuk meneladani sifat positif. Lalu contoh dari cita-cita, ada yang bisa menjelaskan tentang contoh dari cita-cita?
Ya, betul sekali apa yang telah dijelaskan oleh teman kita. Jadi cita-cita yang baik itu terlahir dari karakter yang baik pula. Contohnya ketika kita ingin menjadi seorang abdi negara, berarti kita memiliki jiwa untuk senantiasa melindungi negara dari segala ancaman yang terjadi. Ada contoh lain? Ya, tentunya ada. Ketika kita ingin menjadi seorang dokter, berarti kita memiliki jiwa untuk menolong banyak orang yang sedang sakit dan berjuang untuk kesembuhannya. Lalu adakah contoh lainnya? Ya, betul. Ketika kita bercita-cita ingin menjadi seorang guru, berarti kita memiliki jiwa untuk menjadi bagian dari undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Adakah contoh lainnya? Tentunya ada, yaitu seperti pengusaha, pedagang, programmer, koki, konten kreator, dan masih banyak lainnya cita-cita yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita di masa depan. Lalu untuk memahami materi tentang cita-cita tadi, ayo kerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan ini. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Setelah 10 menit, kumpulkan ya. Oke. Ya, sudah 10 menit ya. Kumpulkan. Dan untuk lebih semangat lagi, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Iya, semangat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai keragaman suku bangsa. Untuk memahami tentang keragaman suku bangsa, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai keragaman suku bangsa di Indonesia. Selamat menyaksikan. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, kumaha damang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Grang. Congklak. Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. Gak seru kalau mainnya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. No jembel dan nanti sansipau. Oh mama my, you got me fly so fast. It's just in the night. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Apu se kokondao yarape solenoreri wuflenco banirema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya.
seru dan meriah. Tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama. Tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang deh temenan sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, setelah melihat video tadi, berikut ini Ibu tampilkan sebuah foto mengenai keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada suku Bali, ada suku Dayak, ada suku Madura, ada suku Jawa, ada suku Batak, dan masih banyak lagi yang lainnya suku-suku yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh letak kita yang cukup berada di lintas Indonesia. Selanjutnya, keragaman ras bangsa. Ada yang bisa menjelaskan mengenai keragaman ras bangsa di Indonesia? Baik, silakan. Ya, betul sekali. Keragaman ras adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri fisik yang berbeda, seperti bentuk wajah, warna kulit, lalu bentuk rambut, bentuk hidung, dan banyak lagi yang lainnya. Seperti cerita yang ada pada buku tadi, buku tentang negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antar berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri fisik atau ciri tubuh seseorang. Jadi setiap suku di Indonesia ini memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Lalu kelompok masyarakat Sukai yang dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, dan suku Tomuna dari Pulau Muna. Masyarakat Enggano di Pulau Maluku dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan tersendiri. Lalu masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak yang ada dalam kelompok ras tersendiri juga. Dengan demikian juga dengan kelompok masyarakat yang ada di Madura, Jawa, Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Nah, dari keberagaman ras penduduk tadi setidaknya terdapat 3 kelompok. Ada yang bisa menjelaskan tentang 3 kelompok tersebut? Ya, betul sekali. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ras Malayan Mongoloid yang berada di Sumatera, Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan serta Sulawesi. Lalu ras Melanosoid yang ada di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir adalah ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, Korea, dan orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk memahami mengenai keragaman ras yang ada di Indonesia, mari kerjakan LKPD yang telah Ibu buatkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Diskusikan lalu presentasikan di depan teman-temanmu. Selamat mengerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Lalu kumpulkan. Setelah mengerjakan 10 menit, akan ada kuis untuk kalian untuk dikerjakan. Setelah kuis selesai, kita akan bersiap-siap untuk pulang. Baik, sudah selesai diskusinya. Sekarang kerjakan soal kuis yang telah Ibu buatkan berikut ini. Setelah selesai, kita akan melakukan refleksi mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Ya, sudah selesai ya kuisnya. Sekarang kita akan refleksi mengenai materi hari ini.
Ada yang bisa menjelaskan kita belajar apa hari ini? Baik, betul sekali kata teman kita. Jadi kita belajar hari ini yaitu tentang cita-cita yang pertama. Yang pertama, cita-cita merupakan sebuah keinginan atau harapan kita yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Memiliki cita-cita dalam hidup merupakan hal yang sangat penting karena dengan memiliki cita-cita, kita akan mengetahui gambaran hidup kita di masa yang akan datang nanti. Jadi setiap individu itu memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena individu memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik itu beragam disebabkan oleh ras, suku, bahasa, adat, hobi, serta sifat yang berbeda pada setiap individu. Contoh dari cita-cita ada yang bisa menjelaskan? Ya, cita-cita sebagai polisi, ada guru, ada bidan, ada pengusaha, konten kreator, dan lain-lain sebagainya. Dalam menggapai cita-cita juga terdapat kesulitan di dalamnya, tetapi dari berbagai banyak kegiatan yang telah kita lakukan, semua memiliki manfaat untuk menggapai cita-cita. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, ada suatu pertanyaan, terkadang kita malu untuk berbicara di depan orang yang banyak. Contohnya ketika kita menjadi seorang guru. Tuh, gimana tuh caranya supaya kita bisa berani untuk berbicara di depan orang banyak. Jadi, semua itu perlu dilatih. Kalau tidak kita latih, maka kita tidak bisa menjadi apa yang cita-cita kita untuk supaya tercapai. Karena kita harus menyiapkan nyali yang ada dalam tubuh kita untuk bisa mengalahkan semua ketakutan yang ada dalam diri kita. Ketakutan seperti malu, tidak percaya diri, harus kita lawan dengan selalu berlatih di depan orang banyak. Dan tetap semangat untuk mencapai cita-cita adalah salah satu cara supaya kita dapat menggapai cita-cita kita. Selanjutnya yaitu kita belajar mengenai keberagaman ras yang ada di Indonesia. Jadi ras itu adalah sekelompok manusia yang memiliki sifat fisik, ciri fisik yang berbeda-beda. Seperti yaitu tadi sudah dijelaskan mengenai bentuk wajah, warna kulit, lalu bentuk rambut, bentuk hidung, dan lain-lain sebagainya. Seperti cerita yang tadi dijelaskan mengenai mengapa Indonesia memiliki berbagai macam ras, karena kita berada di persilangan antar berbagai bangsa. Jadi kita berada di tengah-tengah, sehingga Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman ras di Indonesia. Ya, dibagi menjadi 3 kelompok ras. Yang pertama, ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara Timur Barat, Kalimantan, Sulawesi. Lalu ada Melanosoid di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut dikelompokkan menjadi 3 karena Indonesia tadi terletak di persilangan antara berbagai bangsa sehingga Indonesia kaya akan keberagaman tersebut. Baik, itulah tadi materi sebagai bahan refleksi kita dari pembelajaran pertama sampai akhir. Kita juga sudah mengerjakan soal-soal, kuis, berdiskusi bersama, lalu apalagi mengerjakan LKPD. Dan untuk tugas di rumah, Ibu perintahkan untuk mengerjakan PR yang telah Ibu siapkan, nanti dikerjakan lalu dikumpulkan minggu depan. Dan itu saja tentang materi hari ini mengenai cita-cita dan keberagaman ras Indonesia. Tetap semangat dan tetap bantu orang tua di rumah, dan tidak lupa untuk mengerjakan PR yang telah Ibu berikan. Seperti pepatah mengatakan, dia yang gigih hari ini maka dia akan sukses di masa yang akan datang. Dan tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga langkah kita selalu dipermudah dan diridhoi. Jadi kita tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Titip salam untuk orang tua di rumah dan jangan lupa bantu orang tua di rumah. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.